Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertanahan Bu Dr. Diana Pitupulu dan rekan-rekan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Perkenalkan, nama saya Koko Dwi Gilang Sumantri, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia tahun 2023 semester ganjil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Dr. Diana Pitupulu, yang dimana tugas ini merupakan tugas pengambilan nilai UTS mata kuliah Hukum Pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat, yaitu terang dan tunai, dan merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum. Seperti peralihan hak karena warisan, Muhammad Yamin Lubis menyebutkan bila ada kehendak yang disengaja dan disepakati atas sebidang tanah milik, maka di dalamnya ada pengalihan hak atas tanah tersebut. Bila proses mengalihkan tersebut dipaksakan oleh kewenangan dan kekuasaan negara, maka disebut dicabut atau mungkin dinasionalisasikan. Dan ini pun harus dengan menempuh persyaratan, sebab terjadinya pemutusan hubungan hukum kepemilikan di dalamnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dibedakan atas dua jenis, yakni peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Berikut peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT. Yang ke satu adalah jual beli. Pengertian jual beli menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Di samping itu, jual beli juga diatur dalam hukum adat. Jual beli tanah yang mengakibatkan beralihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual lepas. Objek dari jual beli di sini ialah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam praktik, hal ini dikenal dengan jual beli tanah. Hak atas tanah yang dijual bukan tanahnya. Ketentuan pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua adalah tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah sebagai berikut. Yang satu adalah hak milik. Dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pertanahan Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 UPA menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. Yang kedua adalah hak guna usaha. Dasar terjadinya peralihan hak guna usaha dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UPA yang menyebutkan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan tukar menukar.
Yang ketiga adalah hak guna bangunan. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna bangunan dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang keempat adalah hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam pasal 43 ayat 43 UU PA. Kemudian ada juga yang ketiga adalah hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepas haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas tanah itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberi itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Jadi hibah adalah peralihan hak atas tanah, merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain dan penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah ialah satu, objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah ialah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua adalah larangan. Hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan dalam penghibahan ialah sebagai berikut. Pasal 1668 KUH Perdata menyebutkan si penghibah tidak boleh perjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Kemudian pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan menagih hutang-hutang atau beban-beban lain selain dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Kemudian dalam pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Kemudian berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan dari bab 5 buku 1 KUH Perdata. Kemudian yang keempat adalah imbreng atau pemasukan modal dalam perusahaan. Imbreng adalah istilah dari bahasa Belanda
yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Imbreng tanah jadi setoran modal secara aturan. Penyerahan tanah merupakan objek PPN, sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan, atau perseroan tidak bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan. Ada setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunai ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyertaan aset non-tunai ini disebut dengan imbreng yang bisa berupa tanah dan bangunan maupun hak baik yang dengan hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses penyertaan atas model dalam bentuk non-tunai atau disebut dengan imbreng ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan, termasuk untuk keperluan perpajakan. Kemudian yang kelima adalah pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama bisa karena untuk membagi hak bersama karena waris, atau dalam akta pemisahan dan pembagian waris mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu hanya dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja. Pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terikat ini bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Jadi di sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh sebagian pejabat BPN. Pejabat berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran BPHTB, notaris, dan PPAT berdasarkan pengertian tersebut. Maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB, karena dalam hal tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lain. Yang ada di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. APHB merupakan akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Dengan dilakukannya pembuatan akta APHB, maka terjadi peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah seorang atau beberapa orang lainnya dari para pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB, maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 2 huruf A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, karenanya terutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Kemudian pemberian yang keenam adalah pemberian hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan atas tanah atau objek yang menjadi jaminan utang sangat diperlukan. Hal ini sebagai jaminan bila debitur cedera janji atau gagal membayar utangnya. Maka kreditur bisa langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan utang tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungan sebagai tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi.
Adapun prosedur pembenaan hak tanggungan atas tanah sebagai berikut. Yang ke-1, didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok untuk membebankan hak tanggungan terhadap suatu tanah atau objek yang menjadi jaminan. Maka harus didahului dengan adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian utang piutang tersebut bisa dibuat dengan akta notaris, bisa juga hanya akta bawah tangan. Yang kedua, dibuat atau ditandatangani akta pemberian hak tanggungan. Setelah dibuatnya perjanjian utang piutang, baru kemudian harus dibuat APHT oleh PPAT. Umumnya APHT berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh kreditur, misalnya tanah atau bangunan atau objek lainnya, dan lain sebagainya, sehingga jelas objek yang menjadi jaminan di dalam utang piutang tersebut. Yang ketiga ialah pendaftaran APHT dalam waktu maksimal 7 hari kerja pasca APHT dibuat dan ditangani oleh PPAT. Wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Hal ini dimaksud agar dapat dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan atau jaminan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh adalah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Dalam pasal 37 ayat 2 dinyatakan bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan tidak diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Lebih lanjut, dalam pasal 38 ayat 3 dijelaskan bahwa hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik bersifat mengikat pihak ketiga atau third party sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Dalam hal ini, rusun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atau HGB di atas tanah hak milik dapat dimiliki oleh orang asing. Pemberian hak guna bangunan di atas hak milik pada dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Karena itu, pemberian dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon pemegang hak guna bangunan yang mencantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT, dan pembaruan terhadap jangka waktu hak guna bangunan di atas hak milik dilakukan dengan memberikan hak guna bangunan baru dengan perjanjian baru. Yang ke-8 adalah waris. Jika seorang meninggal, maka segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilik bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris tanpa dikehendaki oleh ahli waris karena terjadinya peristiwa hukum berupa kematian pewaris. Jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Sesuai ketentuan hukum waris, apabila salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan asas
Saisine sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Jadi dengan demikian, dengan meninggalnya seorang, segala harta kekayaan seorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkan. Kemudian berikut penjelasan peralihan hak atas tanah yang di hadapan pejabat lainnya. Beberapa jenis peralihan hak atas tanah selain dilakukan di hadapan PPAT, yakni wakaf dan lelang. Dua jenis peralihan ini dilakukan dengan pejabat sendiri yang berhubungan dengan jenis peralihan hak tersebut. Peralihan ini juga diatur dalam aturan yang berbeda tergantung induk dari peralihan tersebut, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah lelang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Dalam pasal 19 UU-PA menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksud untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan lelang adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL atau balai lelang swasta. Lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjual lainnya, seperti keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, kepastian hukum, serta cepat dan efisien. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, pejabat lelang, dan pengawas. Pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang. Untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Terdapat beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum, batas harga penawaran dengan sistem naik, dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawaran yang menang dan harga peserta lelang mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain. Tergantung pada lelang, penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau tidak, atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan presentasi harga penjualan terakhir. Kemudian juga ada yang kedua, itu wakaf. Wakaf baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004. Yaitu saat disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perwakilan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan beberapa ketentuan yang baru. Dikemukakan pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dari konsiderans menimbang, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia yang pembentukannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Poin A, bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan umum. Poin B, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ini bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun komplikasi hukum Islam. Walaupun banyak pula kesamaan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan undang-undang. Dari perkembangan peraturan mengenai perwakafan tanah milik dan perwakafan di atas bahwa masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan, peralihan hak wakaf tanah dalam hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari peralihan hak tanah hak milik yang didasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam peristiwa peralihan hak yang berhubungan hukum dengan tanah akan menimbulkan hak penguasaan atas tanah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan hukum tersebut berupa hubungan antara negara dengan tanah dan hubungan antar warga negara, baik individu maupun kelompok. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.